Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Gilda di Jadi Trader. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat amat sensitif, ya kan? Di mana topik ini menurut saya penting untuk dibicarakan. Saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang akan saya bicarakan ini, apa yang akan saya ungkapkan ini adalah murni dari pikiran saya, pengalaman saya, di mana pengalaman ini sudah saya lalui dari awal karir trading saya sejak tahun 2017 sampai sekarang. Itu artinya hampir 6 tahun ya trading di OTC market ya, atau di forex trading juga. Dan hampir semua hal yang berhubungan dengan forex itu sudah saya lalui, termasuk binary option dan lain-lain itu sudah pernah. Sehingga apa yang akan saya eh, terangkan ke teman-teman itu adalah murni dari pendapat pribadi saya. Tentu tidak hanya serta-merta dari pendapat pribadi, melainkan juga dengan hasil riset lah, gitu. Hasil riset yang saya lalui selama ini, gitu. Nah, sebelum itu, teman-teman jangan lupa subscribe dulu YouTube channel ini, nyalakan tombol loncengnya, supaya kalau misal ada video-video yang baru, teman-teman langsung dapat notif dan gak ketinggalan. Kemudian, kalau misal teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lain, supaya orang lain pun juga bisa menonton video ini dan mendapatkan manfaat yang sama seperti teman-teman. Oke, trading is big giant casino. Ya, jadi ini sebuah topik yang ada sebuah grup lah ya. Saya nggak mau sebut, pokoknya ada sebuah grup pada ribut soal ini. Jadi trading itu judi atau enggak gitu kan, itu kayak kasino atau enggak gitu. Tentu setiap orang punya pendapat berbeda-beda dan it's okay, nggak masalah ya. Nggak ada masalah, nggak perlu berantem, nggak perlu berdebat, tapi izinkan saya untuk memberikan penjelasan. Tentu belum tentu saya benar, belum tentu saya juga paling benar juga, tapi mungkin teman-teman bisa dapat pemahaman baru yang mungkin teman-teman belum dapat di luar sana gitu. Nah, menurut saya kalau kita mau tahu apakah trading itu seperti judi di kasino atau tidak, itu sebenarnya kita harus ngerti dulu judi di kasino itu seperti apa. Pada dasarnya, pada saat kita pergi ke kasino itu ada dua entitas ya, atau dua pelaku. Pelaku pertama adalah penjudinya sendiri, atau mungkin teman-teman pernah pergi ke kasino ya gitu. Kalau saya sih nggak pernah ya gitu. Uh, Pertama pelakunya gitu kan, atau kita sebut di sini sebagai penjudi. Kemudian lawannya adalah si kasinonya sendiri. Kedua entitas ini itu bisa dibilang memiliki pemikiran bahwa bisa saling mendapatkan keuntungan dari kekalahan orang lain gitu. Jadi misal teman-teman berjudi di sebuah kasino, maka teman-teman tuh berharap teman-teman bisa ngerampok kasinonya gitu kan. Nah, permasalahannya adalah kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya, orang yang berjudi di kasino itu rata-rata ya kalah gitu loh. Nggak ada sejarahnya sampai sekarang yang namanya orang tuh bisa gambling for living. Gambling for living tuh nggak ada gitu kan. Sehingga pada akhirnya eh, yang dijual itu adalah harapan-harapan palsu gitu. Nah, teman-teman perlu tahu gitu bagaimana mekanisme sebuah kasino itu mendapatkan keuntungan dari seorang penjudi gitu. Jadi pertama jelas kita sama-sama tahu ya, sama-sama tahu bahwa yang namanya kasino itu hanya profit dari loss-nya penjudi. Permasalahannya adalah kok bisa? Pernah nggak teman-teman bertanya kenapa kasino itu bisa profit dari loss-nya penjudi? Kenapa sampai sekarang seorang penjudi itu kalah terus? Even mereka udah melakukan analisa-analisa, makanya kan kalau misal banyak orang di luar sana trading itu bukan judi gitu, karena ada analisanya gitu loh. Masalahnya banyak penjudi itu juga melakukan analisa di kasino gitu loh. Tapi tetap aja gitu loh, tetap aja untuk waktu yang lebih panjang gitu, itu mereka tetap aja nggak bisa bertahan gitu loh. Beda dengan halnya kalau misal teman-teman menjadi trader forex yang bisa bertahan lebih lama.
Bahkan ada profesi seperti fund manager, itu juga sama. Tapi kenapa di kasino itu nggak bisa? Karena sebenarnya bukan hanya masalah profit dari loss penjudinya, tapi kasino ini punya kuasa penuh atas sistem transaksinya. Jadi gini teman-teman, kita nggak usah ngomongin perdagangan atau apapun ya. Kita ngomong aja judi aja. Kita ngomong aja tebak-tebakan ya. Kita bodoh-bodohan aja. Lempar koin. Misal teman-teman berjudi sama saya, gitu kan? Kita berdua berjudi misal. Kita lempar koin, terus habis itu ada dua kemungkinan, yaitu munculnya angka atau gambar. Teman-teman nebak, saya nebak, gitu kan? Maka probabilitasnya, kalau teman-teman konsisten menebak satu gambar atau satu angka, terus itu kalau 100 kali dilempar, maka probabilitasnya adalah 50-50 atau 50%. Ya. Kalau teman-teman melakukan itu terus dengan konsisten, maka 50% probabilitas kemenangan yang dimiliki teman-teman. Pertanyaannya adalah, kalau kayak gitu caranya, gimana kasino bisa profit? Caranya gimana? Winning rate-nya kan itu 50% ya. Oke, dari sini udah mulai terlihat ya, winning rate-nya kan 50%. Sama yang punya kasino, dibikinlah sebuah aturan. Kalau teman-teman loss atau teman-teman salah menebak, maka teman-teman bayar misal 5.000 perak, misal ya, ini kita bodoh-bodohan aja. Tapi kalau misal teman-teman benar, teman-teman nggak dapat 5.000, tapi cuman dapat 4.000. Lah 1.000-nya buat apa? 1.000-nya untuk bayar admin. Biasanya gitu, ya kan? Ini contoh bodoh aja. Tentu di kasino lebih canggih lagi sistemnya. Sehingga ketika teman-teman melakukan itu 100 kali, ya, dengan catatan teman-teman konsisten, teman-teman tetap akan kalah. At the end of the day, teman-teman akan kalah. Kenapa? Karena risk reward-nya itu sudah ditentukan dari awal sama yang punya kasino. Selain itu, bisa juga teman-teman kan nggak konsisten gitu. Sometimes nebaknya gambar, sometimes nebaknya angka, karena kan kebingungan gitu ya. Itu winning rate-nya lebih turun lagi, jadi berapa? 25%. Bayangkan, teman-teman punya probabilitas cuma 25%, tapi profitnya cuma dibatasi 80% dari loss-nya. Logikanya teman-teman bakal profit atau enggak di kasino. Ingat ya, ini cara bodoh mikirnya ya, cara bodoh aja. Tentu di kasino lebih canggih dari ini, jauh lebih canggih. Oke. Nah, selain itu, ada banyak penjudi itu yang berusaha ngakalin itu. Gitu loh. Mereka berusaha ngakalin menggunakan analisa inilah, itulah, dihitung-hitung inilah, gitulah. Itu masih bisa diakali lagi sama kasinonya, yaitu dengan memanipulasi transaksinya, atau gamenya, atau apapun itu. Sehingga apa? Kalau misal penjudi itu datang ke kasino, orang kan selalu bilang, judi itu penuh ketidakpastian. Enggak, teman-teman. Judi itu penuh dengan kepastian di mana teman-teman in the long run pasti kalah. Pasti kalah. Gitu. Sehingga disinilah perbedaan antara judi dengan trading. Apakah trading itu nggak bisa dibikin judi? Bisa, teman-teman. Nanti akan saya jelasin lagi. Gitu. Nah, kita ini kalau misal trading forex ya, apalagi tradingnya lewat MT4, itu merupakan trader OTC atau over the counter market, di mana kita itu tradingnya tidak di real market, tidak menggunakan uang sungguhan, melainkan berdasarkan kontrak, ya, kontrak yang jadi kalau misal kita transaksi itu hanya sebatas angka saja, di mana itu mengacu pada spot market, gitu ya. Nah, ini menjadi dilema gitu. Kenapa? Karena kita trading itu selama ini yang benar ya, yang benar. Kita ngomong yang nggak benernya nanti. Yang benar itu lawannya adalah liquidity provider. Gitu. Nah, pada saat kita bertransaksi bersamaan dengan liquidity provider ini, maka transaksi kita itu dilempar sama broker. Jadi broker ini menjadi semacam calo, ya kan? Dia melempar transaksi kita, ya kan, ke liquidity provider. Calonnya siapa? Broker. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, liquidity provider ini siapa aja gitu? Banyak, teman-teman. Ini adalah bank-bank besar dunia.
bank-bank besar dunia seperti Citibank, ya kan, kemudian JP Morgan, Merrill Lynch, ada Deutsche Bank dan lain-lain, Saxo Bank gitu ya, macam-macam. Pertanyaannya adalah kok ini mirip judi ya? Gitu. Kenapa? Karena kita tuh trading lawannya liquidity provider, di mana kalau kita loss, liquidity provider untung, ya kan? Tapi kalau liquidity provider uh, loss, kita untung, ya kan? Hampir sama kayak perjudian di kasino. Bandarnya untung, kita loss, kan seperti itu. Kalau teman-teman hanya melihat ini, ya kan, gambaran kecil ini, maka teman-teman akan berpikir seperti itu. Balik lagi, ini menurut saya. Cuman masalahnya adalah dalam trading forex itu tidak sesimpel itu, teman-teman. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa kita, ya kan, memang menghadapi LP atau liquidity provider, ya, di mana LP tadi itu terdiri dari bank-bank besar dunia. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa LP itu bukan hanya profit dari loss-nya trader, OTC seperti kita loh teman-teman. Berbeda dengan kasino, ya. Berbeda dengan kasino. Kasino itu dia profitnya dari loss-nya para penjudi. That's it. Suka nggak suka dia akan melakukan berbagai cara. Sistemnya diubah lah, A, B, C, D, F, G. Ya. Kayak tadi ya. Kalau profit dibikin cuman 80%, loss 100%, itu adalah cara-cara kasino untuk bikin penjudinya tuh loss. Karena memang mereka profitnya dari situ gitu loh. Tapi kalau LP itu berbeda teman-teman. LP itu bukan hanya profit dari loss-nya trader. Ingat ya, bukan hanya dari loss-nya trader. Melainkan LP ini sendiri itu juga trading di real market. Dan pada saat LP ini trading di real market, dia kan juga ngadepin retail trader di luar sana yang memang dalam tanda kutip mereka ingin bertransaksi forex tapi tidak untuk kepentingan mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi salah kalau menurut saya, salah kalau misal LP ini hanya mendapatkan profit dari loss-nya trader. Yang kedua adalah LP ini tuh tidak punya kuasa atas sistem transaksi yang dijalankan. Jadi misal teman-teman mau trading, teman-teman tuh bebas mau menggunakan jurus mabuk kayak jurus price action kayak naked trader atau apapun itu terserah teman-teman gitu loh. Teman-teman mau pakai apa itu one kill one shot atau apa itu terserah, nggak ada yang ngelarang teman-teman. Kalau teman-teman pergi ke kasino nggak bisa, teman-teman bisa riset terlebih dahulu dan tahu winning rate atas trading sistemnya teman-teman itu berapa, teman-teman tahu. Teman-teman bisa menentukan sendiri risk rewardnya itu mau berapa, teman-teman bisa. Itu bebas teman-teman. Tapi kalau di kasino nggak bisa. Inilah yang menyebabkan para penjudi yang pergi ke kasino itu mereka nggak akan pernah bisa profit. In the long run ya, gambling for living itu nggak ada. Tapi kalau trading for living itu bisa, memungkinkan. Teman-teman bisa jadi fund manager atau apapun itu bisa. Nah, yang ketiga adalah LP ini itu bertugasnya untuk menampung transaksinya teman-teman. Gitu loh. Jadi kalau misal, benar nggak salah kalau misal LP-nya profit, tradernya loss. Kalau tradernya loss, LP-nya profit. Cuman bedanya adalah LP ini nggak boleh memanipulasi transaksi. Gitu loh. Dia diawasi sama regulator setempat pasti. Nggak mungkin dia nggak diawasi. Kalau misal dia sampai berani melakukan manipulasi dan lain-lain, bisa dituntut. Gitu loh. Dan itu nanti kita ngomongin yang apa habis ini ya. Tapi itu bisa aja terjadi gitu loh. Jadi LP ini hanya mau, pokoknya intinya teman-teman nge-buy, LP-nya nge-sell. Teman-teman nge-sell, LP-nya nge-buy. Gitu. Bahwa LP-nya itu pada akhirnya profit karena banyak trader bodoh di luar sana, ya itu beda masalah gitu loh. Tapi LP-nya sendiri itu tidak punya kuasa atas sistem transaksinya teman-teman. Teman-teman mau pakai RR berapa terserah, mau pakai winning rate berapa terserah, mau pakai jurus mabuk, jurus apapun ya terserah gitu kan. Teman-teman bebas menentukan itu. Dan yang membuat saya tidak setuju bahwa
trading itu seperti judi adalah karena LP ini, gitu kan. Teman-teman perlu tahu bahwa harga di real market pun itu sebagian besar digerakkan oleh para LP di luar sana. Dan LP ini tuh kalau cuma satu LP doang itu nggak bisa gerakin market. Jadi mereka harus bareng-bareng gitu loh, harus dalam tanda kutip ya janjian gitu loh. Itu baru bisa menggerakkan market, ya kan, sampai sampai terjadi sebuah tren besar gitu loh, trend changing. Itu harus bareng-bareng, harus ada gejolak besar dulu terjadi. Harus ada, kalau dalam psikologi itu stimulus dulu baru responnya akan terjadi. Jadi bukan asal kalau trading forex itu kalau OTC itu ya marketnya sendiri, maka berbeda dengan real market, ya enggak juga. Data feed-nya sama, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah trading itu bisa menjadi seperti judi? Jawabannya bisa, teman-teman. Gitu. Jadi menurut saya, balik lagi ya, menurut saya trader seperti kita ini itu bisa berjudi di market apabila kita tuh bukan lawan LP-nya tapi ngelawan broker. Gitu. Jadi broker tadi yang harusnya cuma menjadi calo untuk pelempar transaksi kita ke LP, justru broker ini malah dibandarin sendiri gitu loh. Nah, broker yang ngebandarin ini otomatis jelas profit dari loss-nya trader. Hanya profit dari loss-nya trader. Berbeda dengan LP. Kalau LP dia profit juga dari trading di real market. Makanya teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah trader institusi atau institutional trader gitu kan. Nah, itu memang institusi-institusi besar itu memang mereka punya trader gitu loh yang memang trading di floor gitu loh. Jadi berbeda dengan broker gitu loh. Kalau broker ya kan ini dalam tanda kutip broker nakal ya, broker nakal. Itu hanya profit dari loss-nya trader. Sehingga karena dia profitnya cuma dari loss-nya trader, dia akan nyari-nyari cara supaya tradernya loss. Gitu. Dengan cara apa? Salah satunya adalah memanipulasi transaksi. Itu paling sering. Gitu kan. Jadi misal chartnya tuh gejolaknya itu beda. Tentu setiap broker dengan broker yang lain itu berbeda ya teman-teman. Karena marketnya adalah market OTC. Forex itu marketnya OTC. Ya, mau real market atau apapun itu tetap itu OTC teman-teman. Kenapa? Teman-teman pergi ke money changer, itu harganya pasti beda. Lah kok bisa? Ya beda. Karena money changer sendiri itu dia ambil data feed dari Bank Indonesia. Akhirnya apa? Dari pihak money changer-nya sendiri itu dia kasih spread, akhirnya money changer yang satu dengan money changer yang lain itu berbeda-beda. Itu contoh real dari OTC. Jadi jangan berpikir bahwa OTC itu selalu future, selalu enggak gitu, enggak seperti itu ya. Tapi kalau misal future sendiri ya pasti OTC gitu loh. Dan jangan kaget kalau misal broker yang satu dengan broker yang lain beda. Tapi teman-teman harus tahu bahwa perbedaan harga ini tidak boleh terlalu yang mencolok banget gitu loh. Nggak boleh gejolaknya tuh beda banget gitu. Jadi kalau misal tiba-tiba ada salah satu broker yang gejolaknya tuh beda banget bener-bener, apalagi kalau ngelihatnya di daily ya itu kelihatan banget. Yang satu harusnya bullish ini kok tiba-tiba bearish dan bearishnya tuh sampai turun ke bawah gitu kan. Bener-bener sampai down banget gitu. Itu bisa saja terjadi gitu loh. Untuk yang kedua ya, yaitu punya kuasa penuh atas sistem transaksi, ini juga beberapa ada yang terjadi gitu loh. Tapi nggak semua ya. Biasanya sih kalau broker tuh sampai yang memanipulasi aja sih. Walaupun ada beberapa yang ini ya, mungkin transaksinya sistem transaksinya nggak dimanipulasi, tapi lebih ke kayak semacam kalau teman-teman bisa deposit, teman-teman withdraw-nya dipersulit kayak gitu ya mungkin. Contoh dari perjudian trading ini itu adalah paling gampang binary option. Ya, ini kelihatan banget. Mereka memang hanya profit dari loss-nya trader. Yang kedua, punya kuasa penuh atas sistem transaksi. Winning rate-nya harus sekian. Oh, ini aku
mau risk rewardnya sekian, nggak bisa, dari awal udah ditentuin sama mereka. Kalau profit 70 ya kan, atau 80% lah. Tapi kalau loss 100% kan gitu, ya kan? Dan isinya ya cuma nebak-nebak doang gitu loh. Bisa memanipulasi transaksi, ya bisa gitu. Begitu di detik-detik terakhir ya kan, tiba-tiba langsung apa candle-nya berubah ke bawah gitu kan, itu bisa aja. Jadi seakan-akan loss padahal sebenarnya enggak gitu. Itu bisa terjadi. Dan kemudian ini Sunton Capital gitu kan. Itu juga dulu kan juga sama gitu loh. Ada apa? Ada manipulasi juga dan lain-lain gitu ya. Nah, sebelum kita selesai ya, saya ingin memberikan informasi pada teman-teman semua bahwa kalau misal teman-teman kok belum punya broker untuk trading atau mungkin teman-teman juga pengen pindah broker ya, tertarik untuk pindah broker, sedang nyari-nyari broker baru, teman-teman bisa pindah ke MIFX ya. Saya merekomendasikan broker ini karena menurut saya bagus, di mana teman-teman itu bisa mulai trading dengan deposit minimal tuh 500.000. Kemudian MIFX ini sudah teregulasi di bawah Bapepti ya, sehingga aman ya kan. Jadi secara logika nggak mungkin teman-teman kena broker bandar ya kan. Broker bandar itu biasanya kalau ciri-cirinya ya salah satunya biasanya tidak terregulasi dengan baik gitu. Atau regulasinya itu mungkin ada tapi di negara yang entah berantah gitu. Itu biasanya kayak gitu, ya kan. Kemudian untuk spread mulai dari 0,3 pip ya untuk akun ultra low. Kemudian ada free swipe juga. Kemudian yang paling saya suka adalah di MIFX ini itu ada aplikasi trading yang mungkin memudahkan saya untuk mengatur resiko ya. Jadi biasanya kalau misal sebelumnya saya pakai broker yang lain itu nggak ada aplikasi ini gitu. Sehingga kalau misal mau ngitung resiko trading saya, berapa lotnya dan lain-lain, itu saya harus pakai forex kalkulator gitu. Saya harus ngedownload dulu dan lain-lain. Tapi kalau di MIFX ini beda teman-teman. Dia punya aplikasi sendiri, teman-teman bisa tinggal masukin aja mau entry di berapa, SL di berapa, TP berapa, kemudian nanti lotnya tuh teman-teman masukin sendiri langsung nanti ketahuan resikonya berapa, kalau profit bisa dapat berapa, itu teman-teman langsung bisa tahu gitu loh. Jadi itu menurut saya bagus ya gitu. Oke, nah kembali lagi ya sebelum kita akhiri, saya mau pesan buat teman-teman semua, apa yang saya sampaikan hari ini adalah murni dari isi kepala saya, murni dari pengalaman saya selama 6 tahun ya kan di dunia trading, setelah melalui berbagai macam pahitnya dunia trading ya kan, mau pahit mau manis, dari margin call sampai bisa survive, dan uang margin call-nya pun juga udah balik semua ya kan. Kemudian udah kena macam-macam lah. Binary option juga dulu kena ya kan. Terus pernah ditawari robot trading dan lain-lain gitu ya. Ya udah pernah ngalamin banyak hal lah gitu. Tentu saya tidak mengatakan bahwa saya paling benar. Saya tidak mengatakan bahwa saya ini udah terlalu berpengalaman ataupun tidak ya. Enggak juga, tapi at least mungkin sedikit pengalaman saya ini bisa berguna buat teman-teman. Dan kembali lagi, saya tidak ingin menyakiti siapapun, dan sesuai prinsip saya tidak suka berdebat dengan siapapun, tapi saya suka berbagi pengalaman dan pengetahuan supaya at least bisa berguna buat orang lain. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau misal teman-teman suka dengan video ini, teman-teman klik tombol like dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Saya Aditya Golda. See you for the next video. Goodbye.